ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kita semua dapat membawa kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak mengumpulkan kita semua dan ahli keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih semangat semua nggih, Bu? Alhamdulillah. Jadi siang-siang ora semangat ngantuk nanti. Bapak Ibu, saudaraku semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satu amalan di dalam Islam yang nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah urusan akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua, baik orang tua itu masih hidup maupun orang tua itu sudah meninggal. Dan salah satu bentuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah menjalin silaturahim terhadap keluarga kerabat yang masih ada hubungan darah. Jadi mudah-mudahan Allah kumpulkan daripada Bani Syukur ini di dunia dan kelak semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan yang paling tertinggi itu adalah salah satunya birrul walidain ini. Kenapa? Kalau kita akan menyaingi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah bisa. Bagaimana salatnya Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain, kita tidak bisa mampu. Tapi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang manusia yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak bisa berjumpa dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebuah uzur tidak bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikarenakan beliau sedang merawat ibunya yang sedang sakit dan sudah tua renta. Bapak Ibu yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hari ini di mana teknologi manusia yang begitu maju, tetapi hal-hal seperti itu sudah mulai ditinggalkan dan dilupakan. Oke deh. Ambil deh. Kita lanjutkan ya. Yeah. Apa yang ditinggalkan oleh manusia zaman ini, Bu? Birrul walidain. Hari ini banyak seorang anak yang ditelepon oleh orang tuanya, dikatakan, wahai anakku, yang anak ini disekolahkan oleh orang tuanya dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ibunya telepon, diperintahkan yang telepon bukan langsung ibunya, memerintahkan saudaranya, ini ibumu sedang dalam keadaan sakit. Anak tersebut menjawab, sebentar, saya sedang sibuk, masih banyak urusan yang harus saya laksanakan, masih banyak tugas kantor yang harus saya kerjakan. Maka telepon berbunyi lagi, ibumu dalam keadaan semakin parah, tunggu sebentar, bosku ini masih manggil saya, masih ada urusan yang besar. Kemudian kabar terakhir dikatakan, ibumu sudah meninggal dunia. Ibumu sudah meninggal dunia, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu mengatakan,
semua ahli keluargaku, tunggu sampai saya datang. Sampai saya datang untuk melihat jasad orang tuaku. Tidak ada guna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada guna kita melihat jasadnya, kita datang ke kuburannya. Lihatlah mereka waktu masih ada, waktu masih hidupnya. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Sehingga ada satu orang yang hidup di zaman Nabi, udurnya bukan karena pekerjaan lain, tetapi udurnya tidak bisa berjumpa dengan Nabi karena mengurus ibunya yang tua renta. Apa kata Nabi SAW? Orang tersebut yang di masa hidupnya tidak bisa menemui aku karena repotnya dengan orang tuanya. Sesungguhnya orang tersebut kalau mengangkat doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum turun tangan tersebut, Allah sudah kabulkan doa-doanya. Tangannya diangkat, belum turun, doanya belum selesai, Allah sudah kabulkan. Dia adalah Uwais Al-Qarni, pemuda yang hidup di zaman Nabi SAW. Tidak bisa berjumpa dengan Nabi SAW, tinggalnya di negeri yang jauh, tidak mempunyai jabatan, tidak mempunyai kedudukan, bukan seorang ulama, tapi Nabi mengatakan bahwasannya Uwais Al-Qarni adalah penduduk langit, yang namanya begitu diagung-agungkan di langit. Karena apa? Memuliakan orang tuanya. Hari ini mohon maaf Bu, anaknya pinter-pinter, sekolahnya tinggi-tinggi, memandikan jenazah orang tuanya tidak mampu, menguburkan jenazah orang tuanya tidak bisa, apalagi sampai mendoakan. Bahkan kata Nabi SAW, yang pertama kali pisah dari seorang hamba adalah hartanya, yang kedua keluarganya, dan satu-satunya doa yang dikabulkan, dijamin langsung oleh Nabi SAW, adalah doa anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai anak-anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melahirkan keturunan-keturunan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masa hidup di dunia ini tidak lama Bu. Umatnya Nabi Muhammad SAW cuma 60 sampai 70 tahun. Kalau bahagia ya cuma segitu, kalau sengsara ya cuma segitu, tidak panjang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita dalam beribadah, tidak ada ibadah yang lebih penting daripada urusan salat. Maka ketika salat, kita ini diperintahkan sebelum salat itu untuk berwudu, membersihkan seluruh tubuh kita, baik dari hadas kecil maupun hadas besar, membasuh seluruh tubuh kita. Dan untuk hadas besar, setelah wudhu kita melakukan mandi. Satu-satunya agama di dunia, jenengan boleh cek seluruh agama manapun, tidak ada yang mengajarkan mandi kepadanya. Nah, orang hidup sekarang ini makanya tidak usah lihat yang tidak penting untuk dilihat, tidak usah mendengar yang tidak penting untuk didengar. Nah, hari ini manusia itu repot dan melihat kehidupan. Kita belum lama kemarin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diuji dengan COVID-19. Takut enggak? Takut, enggak bisa kumpul kayak gini. Tempatnya pun ditutup, enggak bisa kita kumpul-kumpul seperti ini, harus jaga jarak dan sebagainya. Berarti ketika kita bisa berkumpul, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa kita takut? Karena kita setiap hari lihat TV, lihat HP, beritanya orang meninggal lagi kan, sakit ini dan seperti itu. Tapi kita lihat saudara-saudara kita yang jauh daripada teknologi, dia tidak kenal HP, tidak kenal televisi, tinggal di pedalaman-pedalaman. Pemerintah ini mengirimkan bingkisan dari di masa itu. Terus ditanya, ini bingkisan dari mana? Panitia mengatakan ini dari COVID-19. Apa jawab mereka? Mudah-mudahan COVID-19 dipanjang umur. Karena tidak tahu. Makanya kalau kita ini tidak tahu sesuatu yang memang tidak perlu kita tahu, insya Allah batin kita sehat, lahir kita sehat. Hari ini banyak orang itu kalau sudah umur 40 tahun ke atas, itu banyak hafalannya. Bukan hafalan Al-Quran atau hadis, hafalan nama-nama obat, obat buat
kaki, obat buat pinggul, sakit dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya pusatnya di mana? Di pikiran kita. Yang makan juga termasuk, tapi paling besar adalah di pikiran kita. Kita ke rumah sakit, mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua. Hari Senin Kemis, anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun mereka sudah melaksanakan cuci darah. Tes gula yang begitu tinggi dalam perawatan khusus. Makanya Syekh Mutawalli Al-Sa'rawi itu mengatakan nikmat ini dibagi ada 4. Nikmat yang paling rendah, tataran paling bawah itulah nikmatnya harta. Harta itu nikmat yang paling rendah. Mesti kita akan berpikir, nah, padahal paling enak tuh orang kalau banyak duitnya. Tapi nikmat yang paling rendah. Kenapa? Sebanyak apapun uang kita, ternyata ketika Allah turunkan bencana, ada gempa bumi, ada tsunami, dia tidak lagi berpikir tentang hartanya. Ditinggal itu mobil, perhiasan, uang, tidak mikir, yang penting saya selamat. Nah, makanya di atas daripada harta ini, nikmat Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nikmatnya kesehatan. Nikmat sehat ini luar biasa. Jenengan datang ke rumah sakit saudara kita, teman kita yang di ruang ICU, tawari proyek-proyek besar, uang-uang besar, mereka tidak perlu. Semua orang yang sakit punya satu keinginan, pengen sembuh. Maka alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizki kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mudah-mudahan kita bisa gunakan hal tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan kepentingan umat manusia. Jadi kita hidup itu harus berpikir bagaimana hidup ini bermanfaat. Kemudian di atas daripada nikmat kesehatan itu, nikmat daripada anak, keturunan dan keluarga yang saleh dan salihah. Orang mau sehat, mau banyak hartanya, digoda sama anaknya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, mudah-mudahan anak-anak yang ada di sini, anak-anak kecil ini kita doakan bersama, mudah-mudahan semuanya menjadi anak yang saleh, yang bisa menuntun tangan kedua orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya anak ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah berkecil hati orang yang tidak diberikan oleh Allah amanah anak. Karena apa? Itu sudah kehendaknya Allah. Yang menghendaki orang punya anak atau tidak anak itu bukan suami istri, tapi kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang nikah, bahkan orang-orang yang ahli dalam pengobatan, ahli dalam ilmu kedokteran, suaminya dokter, istrinya dokter, ahli dalam kandungan. Kalau Allah tidak memberikan karunia anak, Allah tidak akan berikan. Orang beriman itu harus tahu bahwasannya Allah ini pernah menciptakan manusia dari berbagai macam jenis. Pertama, Allah menciptakan Adam, satu-satunya bentuk manusia yang Allah ciptakan dengan tangan Allah sendiri. Makanya menjadi makhluk paling tampan di muka bumi ini adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Yusuf yang bisa mengguncangkan Mesir pada saat itu hanya separuh ketampanan Nabi Allah Adam alaihissalam. Bagaimana tampannya Nabi Allah Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah? Satu-satunya manusia yang diciptakan dari tanah itu cuma Adam. Allah ambil bagian-bagian tanah. Ada yang tanah hitam, tanah merah, tanah putih, tanah macam-macam. Makanya jenengan akan menjumpai manusia ini dengan berbagai macam warnanya. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang halus. Dan sing ruwet sekali itu biasanya dari tanah sengketa. Karena ada yang ruwet orang itu kan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam ini tinggalnya tidak di dunia tapi di surga. Ketika Nabi Allah Adam tinggal di surga, surga ini tempat yang paling nikmat, tempat yang paling indah. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan di sana. Tapi surga ini tidak menjadi indah, tidak menjadi sempurna di hadapan Nabi Allah Adam alaihissalam, karena Adam diciptakan sendiri. Makanya muncullah manusia kedua dari bagian daging belakangnya Nabi Allah Adam atau tulang rusuknya. Allah menciptakan Hawa. Di situ
fitrah, kehidupan baru sempurna, ada laki, ada perempuan. Jadi tidak bisa ditolak fitrahnya, Bu. Kalau hari ini atas nama HAM orang mengatakan bisa mau atas nama HAM boleh laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan dengan laki-laki. Dari awal Allah cuma menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Joko. Jadi selamanya sudah seperti itu. Karena Hawa diciptakan dari bagian Adam, maka Hawa ini tidak sesempurna Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah ini makanya manusia dalam ilmu ini kurang memahami, sehingga menganggap bahwasannya pikiran wanita itu sama dengan pikirannya laki-laki. Di Sukarjo ini waktu saya masih aktif di pengadilan dulu, itu mama 1 bulan bisa ada terjadi 1450 kasus perceraian. Sukarjo ya. Nah ini menunjukkan apa? Ketika ditanya, katanya kasus terbesar itu tidak, kan katanya orang paling ngomong gampang ya. Tapi ternyata kasus terbesar itu gara-gara komunikasi yang tidak nyambung, ngomong yang tidak enak. Ini kasus terbesar. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Kalau kita mau masuk satu perusahaan, kerja di bank, kerja di mana, ditanya ijazah kita, lulusan apa, ahlinya di bidang apa. Tapi mau masuk, namanya pintu pernikahan, suatu ibadah yang paling panjang. Jenengan ini kan kalau kita lihat dari Bani Syukur ini kan hasil pernikahan, ibadah yang terus berlanjut. Salat 5 menit kita selesai, puasa 1 bulan kita selesai. Tapi keluarga ini berlanjut, tapi tidak ada sekolah untuk menuju keluarga yang baik menurut daripada ajaran Islam. Maka ketika berumah tangga cekcok ini karena tidak tahu Adam itu diciptakannya bagaimana dan Hawa ini diciptakannya bagaimana. Allah menciptakan Adam dari tanah, unsur semua tanah, dan ini dari bagiannya Adam, ciptaan berikutnya. Kemudian setelah itu, setelah turun dari surga, barulah tercipta manusia-manusia seperti kita yang tercipta secara alami. Jadi manusia yang diciptakan dari tanah langsung adalah Adam, kemudian dari bagiannya adalah Hawa sebagai pelengkap sampai selamanya. Kemudian ada satu masa yang Allah menciptakan 2 manusia tidak wajar lagi, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam dan Nabi Allah Yahya alaihissalam. Nabi Allah Isa sezaman dengan Nabi Yahya, masih saudara. Nabi Allah Isa lahir dari seorang wanita yang paling suci. Tidak ada wanita yang dipuji seberat daripada Maryam. Wanita yang suci hamil. Bayangkan, kalau hari ini kita hidup di zamannya Nabi Allah Isa, di zamannya Maryam, apa kita mudah percaya kalau Maryam tuh ngomong bahwasannya saya ini adalah wanita yang suci? Orang akan mencemooh gitu. Wah, ketoknya sok alim, kelihatannya tidak keluar dari rumah, tahu-tahu hamil gitu kan. Dan ini kan berita yang sering keluar itu kan cuma kilawakola, ini katanya ini. Kalau kita benar dalam berita itu kita hibah, dosanya lebih dari makan bangkai saudara kita. Kalau kita salah, kita menjadi memfitnah, dosanya lebih kejam daripada pembunuhan, karena merusak karakter orang. Nah maka Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Isa dengan seperti itu. Kemudian Nabi Allah Yahya Allah ciptakan Nabi Allah Zakaria mandul, istrinya mandul. Maka bagaimana tanda nanti kehamilanku? Kata istrinya, Allah mengirimkan perkataan bahwasannya tandanya engkau dan istrimu tidak bisa berbicara selama 3 hari. 3 hari diam-diaman hamil. Coba dipraktekkan sekarang, tidak mungkin bisa. Ini kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia laki-laki ini dengan karakternya. Laki-laki itu rata-rata diam, karena diciptakan oleh Allah, diberikan nama Adam. Adam ini kan mingkem. Tapi coba Hawa itu kan. Makanya orang tua ini, perempuan ini sediam-diamnya pasti tetap cerewet. Nah makanya salah satu hal yang mungkin menurut kita tidak penting dan ini mendapat pahala dari
baleni omongan nih, didengarkan aja, dan Nabi mendengarkan itu sudah cukup untuk mendapat pahala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan seperti itu. Cuman karena laki-laki tidak paham, bojoku kok cerewet men. Nek ora gelem sing cerewet ya golek lanang. Ya kan? Karena kodrat fitrahnya Allah menciptakan seperti itu. Makanya seorang laki-laki ini mempunyai tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Contohnya, ketika kita punya saudara perempuan, kemudian suaminya meninggal, yang terjadi kebanyakan anak-anak ini kan menjadi tanggung jawab dari ibunya. Padahal secara Islam tidak seperti itu. Anak-anak ini menjadi tanggung jawab keluarga dari suaminya yang menafkahi. Nah makanya keberkahan dari kaum muslimin ini, kata Nabi SAW, hukum Islam yang pertama kali terputus daripada umat Islam adalah masalah faraid, hukum waris. Banyak orang Islam dia haji, dia sholat, tapi hukum warisnya tidak ikut syariat Islam. Padahal ini urusannya paling berat karena menyangkut hubungan kepada manusia. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kebaikan yang paling terbaik itu untuk urusan keluarga. Jadi kalau jenengan mau berinfak, mau bersedekah, mau datang, itu yang paling afdal terhadap keluarga kita, saudara kita, tanpa memandang, tanpa suudzon. Jangan sampai di hati kita tidak bisa kembali kepada Allah dengan amal kecuali hati kita dalam keadaan salim, keadaan selamat. Jangan sampai kalau kita melihat saudara dalam kehidupan manusia modern, mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua. Saudara ini terkadang yang terjadi di masyarakat, walaupun rumahnya jauh di pucuk gunung, tapi kalau kaya raya ditekani, dikenali, bahkan saudara jauh pun mengatakan wujud dulurku, tempatnya jauh, di mana nih? Tapi ada saudara yang silaturahmi dalam keadaan dia tidak mampu datang ke tempat kita sudah curiga, waduh akomneh paling ngarep utang duit. Ada suudzon di dalam hati kita, hilangkan gitu. Karena kalau kita sampai memberikan, jenengan mungkin bisa sedekah di luar, jenengan memberikan hutang kepada saudara kita sesuai dengan kebutuhan lah ya, memangnya dia memang memerlukan itu pahalanya sampai dia selama dia belum bayar itu, sedekah kita dilipat gandakan terus. Sampai uang itu kembali kita dihitung sedekah, dan itu terbaik. Apalagi kalau kita memberikan. Jadi Al-Quran mengajarkan kalau jenengan memberi kepada siapapun, yang utamakan keluarga dulu. Jangan sampai berangkat umroh orang melihatnya gagah, saudara yang dalam keadaan sakit, tidak bisa biaya dalam rumah sakit atau dalam hal-hal yang memang terjepit. Memang ibadah ini semakin sulit, pahalanya semakin banyak. Jenengan kalau memberikan satu saudara, mungkin saudara ini kan namanya manusia itu tidak selalu baik, enek sing nganyel gitu. Ini pahalanya yang paling besar. Yang paling nganyel di sedekah ini paling besar. Kan kita waduh, aku ki jengkel wae kok disuruh beri. Karena apa? Kita memberi bukan kepadanya, tetapi mencari ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang keempat, nikmat yang tertinggi itu adalah nikmat mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan hidup diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sampai kita kembali pun nanti semuanya diridhoi oleh Allah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu adalah nikmat yang Allah berikan paling besar. Kita kembali tadi, bagaimana akhirnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ketika ibunya menangis menjawab bahwasannya Uwais mengatakan, aku cukup ridha wahai ibu. Saat itu juga penyakitnya ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak minta kesembuhan Uwais, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia pulang ke Yaman. Sampai di negeri Yaman dia mohon izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Ibunya memberikan izin,
Tetapi ternyata ketika sampai di rumah Nabi, Nabi sedang di luar, sedang dalam peperangan sehingga tidak bisa berjumpa dengan Nabi. Kemudian sampai kepada Aisyah, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, barusan ada seorang tamu pemuda dari negeri Yaman. Di situ ada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan, wahai Umar, wahai Ali, kapanpun engkau berjumpa dengan pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, kita tahu Umar sama Ali ini dijamin surga, sudah pasti surganya. Kalau engkau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa darinya, karena sesungguhnya doanya dia selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Uwais ini adalah penduduk langit, terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar cari terus, di masa Nabi ditunggu yang namanya Uwais tidak datang, di masa Abu Bakar tidak ada, sampai ketika beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin, maka beliau bisa berjumpa dengan Uwais. Senangnya luar biasa, dia minta doa sama Uwais. Kata Uwais, Anda ini siapa? Saya ini Umar, sahabat Nabi. Kata Uwais, seharusnya saya yang minta doa dari jenengan. Ini Uwais itu tahu kalau doanya dikabulkan, tapi sembunyi, supaya orang tidak tahu, tidak kayak model sekarang. Wis dongane ra kabul, wangi cuma berani buka praktek gitu. Terima doa segala macam masalah, padahal dia sendiri banyak masalah, gitu kan. Doanya ini tidak kabul. Nah kalau Uwais ini hidup di zaman saat ini, wah luar biasa, ramenya orang minta doa. Ya kan? Dan ini pasti kabul kalau ini, karena yang jamin Nabi SAW. Maka kata Uwais, seharusnya saya yang meminta doa dari jenengan, karena jenengan ini sahabat Nabi SAW, sedangkan saya ini manusia biasa. Saking tawadhunya Uwais, enggak, kata Umar, ini pesan dari Nabi, Nabi sampaikan salam kepadamu dan minta doa. Akhirnya Uwais mendoakan. Setelah itu Uwais pergi ke daerah Kufah. Kufah itu sekarang Irak lah. Di negeri Irak, Uwais ini tadinya sama Umar ditawarkan, tinggallah di Madinah, tak ambilkan harta dari Baitul Mal, tak sediakan rumah, pekerjaan, istri. Kata Uwais, saya tidak butuh itu semua, saya mau pergi. Takut dia dikenali orang, kedekatan dia dengan Allah, takut dikenali orang. Uwais pergi, dia cari sisa-sisa makanan orang-orang kaya di sampah-sampah itu. Sampai suatu hari dia bertemu dengan seekor anjing. Dia melihat, dia bagi, anjingnya makan separuh, separuhnya dimakan sama dia. Dia katakan, wahai anjing, sesungguhnya aku ini kelak akan melewati satu jembatan yang namanya jembatan Sirat. Kalau aku terselamatkan dari jembatan tersebut, aku lebih mulia dari dirimu. Tetapi kalau aku tergelincir dari jembatan tersebut, sesungguhnya engkau, wahai anjing, kedudukanmu lebih mulia di hadapan Allah timbang daripada dirimu. Maka selamatnya kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tujuan yang paling utama. Kalau tidak selamat, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh daripada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik anjing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anjing ini satu binatang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan luar biasa, Masya Allah. Salah satu binatang yang Allah sediakan di setiap hari Jumat kita disunahkan untuk membaca nama anjing tersebut. Anjingnya Ashabul Kahfi, dan dia adalah ahli surga. Jadi kan kalau umat Islam biasanya anjing najis, takut, enggak. Anjing itu ciptaan Allah, dia tidak minta dicipta jadi anjing. Gitu kan. Anjingnya tidak ada salah. Gitu. Allah itu menciptakan semua makhluk supaya kita melihat, berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau pun sampai akhirnya Uwais kembali ke negeri Yaman. Dia meninggal dunia. Yang menyolatkan, yang memandikan, yang mengurus jenazahnya Uwais lebih banyak daripada seluruh penduduk Yaman. Allah turunkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus jasad yang suci, yang begitu mulia kehidupannya, dengan mengabdikan dirinya kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya. Makanya apapun kesulitan kita, kerepotan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amanah orang tua, itu adalah rizki yang paling nikmat, jembatan ke surga yang paling mudah.
ada seorang ibu ngurusi 10 anaknya masih kecil-kecil, rebutan ini ibuku, ini ibuku, ini ibuku. Giliran ibunya sudah tua, anaknya sudah besar-besar, bisa berdiri sendiri, mandiri, dengan kerepotan, kesibukannya masing-masing. Ini ibuku yang ngurus, kamu aja, kamu kan yang paling besar, kamu aja, kamu yang paling hebat. Di Saudi pernah terjadi 8 anak, Bu, mengajukan orang tuanya ke pengadilan, menuntut ibunya ke pengadilan, rebutan 8 saudara ini. Di pengadilan, kakak yang paling besar, saya nih kakak yang paling besar, saya yang paling berhak untuk mengangkat ibu saya di rumah saya yang paling berhak untuk membersihkan kotoran ibu saya di rumah saya yang paling berhak atas jenazah ibu saya di rumah saya. Itu tuntutan paling besar. Semua anak rebutan untuk miara ibunya. Kalau hari ini di sini kita lihat kebalikannya, saya ini repot, kamu kan yang longgar. Bahkan anak laki-laki adalah anak yang paling bertanggung jawab terhadap ibunya, bukan anak perempuan. Kalau anak perempuan kepada suaminya, dan itu yang paling mudah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Nah, maka mudah-mudahan dengan perjumpaan kita di siang hari ini, Allah memberikan taufik kepada kita semua, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keinginan untuk selalu terpaut kepada keluarga kita, orang tua kita, membahagiakan mereka. Kalau hari ini mereka sudah tidak ada, yang tidak ada itu jasadnya, rohnya tetap, dan kita akan menyusul mereka. Mereka tidak mungkin kembali lagi di dunia, dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jaminan orang mati itu harus tua dulu, tidak ada jaminan. Jenengan boleh ke kelurahan, boleh ke polsek, cari data. Banyak orang mati tua atau mati muda, Bu? Lebih banyak yang muda yang mati duluan. Ya kan? Malam minggu ada kecelakaan di tempat trek-trekan, ternyata anak-anak muda, tidak ada yang tua, Bu. Kan tidak ada orang tua-tua trek-trekan, tidak ada. Pesta narkoba, tertangkap isinya anak muda, tidak ada pesta narkoba di Pantai Jompo. Orang-orang semudah ada, dan angkanya memang lebih banyak. Saya ke makam, saya tanya, ini yang meninggal secara waktu baik COVID atau apa, targetnya umat Nabi Muhammad SAW adalah 60-70, lebih pun tidak lama. Tapi kebanyakan meninggal usia 40, 50, itu lebih banyak daripada yang 60-70 di pemakaman. Ini artinya apa? Tidak ada satu ketentuan pasti syarat kematian. Jadi anak kecil mati ya pantas, anak muda ya pantas, orang tua ya pantas, orang sehat ya pantas, orang sakit ya pantas. Nah, Allah menuntut kita semua, yang penting janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berusaha untuk menuju kematian yang husnul khatimah. Semua kita harus laksanakan. Sebagai penutup daripada keinginan kita untuk meraih kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya punya seorang teman yang kira-kira Allah panggil setahun yang lalu. Beliau ini ketinggalan sholat berjamaah takbiratul ihramnya imam di dalam sholat. Saya berteman dengan beliau 19 tahun, belum pernah lisannya itu mengucapkan keburukan tentang orang lain. Di setiap kajian tafsir ketika saya ngisi, beliau datang, ketika tidak ngisi hadir, memang ada udzur syar'i, dia sakit. Dia isi harinya untuk hal yang baik, dia tidak mau sampai ketinggalan takbirnya imam. Sampai di malam kajian, kalau saya buat kajian malam Jumat, beliau hadir, dia nyatakan, Pak, saya mau pamit. Ternyata pamitnya beliau untuk selamanya. Mau pamit kemana? Saya mau berangkat ke Mekah, mau melaksanakan ibadah umroh. Dulu saya sudah daftar, Allah berikan saya sakit yang luar biasa, dikira orang ini bakal meninggal dunia. Ternyata Allah sembuhkan. Kemudian di tahun itu Allah berangkatkan dia, dan ternyata dia sudah sehat, seger, sehingga bisa berangkat. Sampai mau masuk pesawat pulang, keluarganya boleh pulang, Allah tahan dia untuk tetap tinggal di Mekah
takdirkan dia meninggal di Mekah dan disolatkan di Masjidil Haram di waktu maghrib. Berita dari rumah sakit tentang kematian beliau masih saya simpan ketika rumah sakit mengabarkan bahwasannya memang ini sudah kehendak Allah, sudah seperti ini. Dari Saudi mengabarkan seperti itu. Dan kemarin kira-kira 1 minggu yang lalu saya bertemu dengan istrinya. Orang kalau mau tahu baik orang siapa tuh, seorang ustadz, seorang ulama pun jangan tanya sama jamaahnya, tanya sama istrinya. Ya Allah, kata dia sampaikan kepada saya berumah tangga dengan beliau ini 38 tahun, belum pernah sekalipun membentak saya. 38 tahun tidak pernah bentak. Saya selama 19 tahun belum pernah dia mendengar dia ini membuka aibnya orang, tahu tentang aibnya orang. Maka Allah pilih dia di tempat yang terbaik, di waktu yang terbaik. Allah panggil dia. Mudah-mudahan kita semua tidak diakhiri kehidupan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Marilah kita hadirkan hati kita, perasaan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hari ini sebagai pemberat timbangan kita kelak dalam amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap menjalin silaturahmi, diberikan kesehatan, kebaikan, keberkahan dalam kehidupan kita baik di dunia dan akhirat. Kemudian kita semua dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, Engkaulah yang maha menatap kami semua. Ya Allah, Engkaulah yang maha agung dan maha perkasa. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat kami. Ya Allah, ampunilah sebusuk apapun diri-diri kami selama ini. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ya Allah, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah diri-diri kami semua. Ya Allah, tolonglah kami semua. Ya Rabb, bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Ya Allah, ampuni jikalau selama ini kami pernah menzaliminya. Jadikan sisa umur kami, ya Allah, menjadi anak yang tahu balas budi. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah, muliakan sisa umur mereka yang masih hidup. Ya Allah, jadikan akhir hayat mereka semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabb, kami memohon kepadamu. Ya Allah, lindungi kami semua daripada kematian su'ul khatimah. Ya Allah, ya Rabb, cahayai barzah kedua orang tua kami, saudara-saudara kami. Ya Allah, kami benar-benar memohon ampun kepadamu. Ya Allah, lindungi kedua orang tua kami yang telah wafat dari siksa kuburmu. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, jadikan doa-doa kami. Ya Allah, menjadi cahaya bagi barzah kedua orang tua kami, barzah saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Allah, jadikan hati kedua orang tua kami bercahaya, bahagia. Ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, cahayai barzah kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rabb, balaslah kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Golongkan kami menjadi makhlukmu yang tahu diri dan tahu balas budi. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagunganmu. Jadikan kening ini, ya Allah, menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami, ya Allah, menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayatmu. Ya Allah, golongkan telinga ini, ya Allah, menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaranmu. Jadikan lisan kami, ya Allah, menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut namamu, yang dapat menjadi cahaya ilmu, yang dapat menjadi jalan kebaikan dan kemuliaan bagi hamba-hambamu. Dan lisan yang kelak dapat pulang menghadapmu dengan menyebut namamu, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rabb, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta yang haram, dari makanan yang haram, dari perbuatan yang haram. Ya Allah, ya Rabb, izinkan jasad-jasad yang penuh dosa ini kami semua, ya Allah, kelak menghadapmu dalam keadaan yang bersih di hadapanmu. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, karuniakan kepada kami semua, ya Allah, hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu,
hati yang tidak pernah kesepian karena teringat kepadamu, hati yang terpesona kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminanmu, hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberianmu, hati yang merasa selalu aman karena yakin akan perlindunganmu yang maha kokoh. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta kepadamu ya Allah. Golongkan hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan, rindu ingin bisa pulang berjumpa denganmu dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianatimu, melainkan jadikan apapun yang harus kami hadapi membuat kami semakin dekat denganmu, semakin bersyukur atas nikmat darimu, semakin ridha dengan ketentuan apapun darimu, semakin indah dengan kesabaran, dan semakin gigih berjuang di jalanmu. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, andai suatu saat malaikatul maut datang menjemput kami ya Allah, izinkan saat kematian kami ya Allah menjadi saat yang terindah di dalam hidup ini, dengan bekal yang cukup untuk menghadapmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, izinkan kami semua ya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma taubatan nasuha, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah ya Rabb, hanya Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami hanya sekedar makhlukmu yang tiada arti bagimu, tapi Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Izinkan kami semua pulang dalam ridha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.